Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait masalah mie goreng ya. Bukan mie goreng tapi minyak goreng yang belum selesai hingga sekarang. Dan memang ini bukan persoalan masalah orang person ya, hanya selesai dengan mengganti orang ya. Yang kemarin Presiden Jokowi sudah mereshuffle kabinet dengan mengganti Muhammad Lutfi Menteri Perdagangan dengan Zulkifli Hasan ya, Ketua Umum PAN ya. Dan jelas saja ya, sudah sesuai dengan prediksi kita semua ya, Pak Zulhas ini kemungkinan akan kesulitan ya, karena Migor ini adalah persoalan masalah yang lebih fundamental ya, tetapi bukan masalah personal, yaitu masalah carut marut ya dalam industri CPO gitu ya. Dan ternyata memang Pak Zulhas dalam tanda kutip ya sudah lempar handuk dengan menyerahkan urusan ke Migor ya, urusan Migor ke LPP ya, sesuai yang dilansir oleh politikermol.id ya. Langsung saja kita bacakan. Zulhas serahkan urusan Migor ke LPP. Ekonom, bagaimana mungkin yang pernah bantu mafia bisa bereskan masalah. Langsung saja kita bacakan dan kita ulas ya. Masalah minyak goreng Migor curah nampaknya tak bisa diselesaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, sehingga harus diserahkan kepada Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan. Begitu bacaan peneliti Institute for Development of Economic and Finance Indef, Nailul Huda, saat dihubungi kantor berita politik RMOL. Huda menuturkan Mendak yang kerap disapa Zulfas tersebut tidak memiliki rekam jejak yang baik dalam menyelesaikan persoalan. Hal itu nampak dari dugaan kasus hukum yang menyeret dirinya pada 2014 lalu, yaitu soal alih fungsi hutan untuk perkebunan sawit ya. Jadi kita mungkin akan melihat konflik kepentingan yang lebih besar ya, ketika seseorang sudah pernah membantu mafia minyak goreng. Mana mungkin dia akan membereskan masalah minyak goreng dengan berpihak kepada masyarakat, ujar Huda. Maka dari itu saat memilih Zulhas sebagai mendak ya, dalam reshuffle kali ini seharusnya Presiden Joko Widodo memberikan target kerja kepada Ketua Umum PAN tersebut dalam membereskan permasalahan dan juga target kerja perdagangan Indonesia. Harus ditargetkan untuk kinerja menteri baru itu, bukan cuma masalah minyak goreng, tapi perjanjian-perjanjian perdagangan luar negeri juga menjadi PR. Bagaimana menanggapi impor bahan pangan dan inflasi yang disebabkan oleh investasi global juga menjadi PR yang berat, urainya. Kalau dirasa tidak mampu ya sebelum 100 hari lebih baik mundur, tanda sudah. Ya, sobat sekalian, jadi memang sudah nampak sekali ya bahwasanya reshuffle kemarin itu ya yang seharusnya kita harapkan ya dari pergantian Menteri Perdagangan yang sebelumnya, yaitu Muhammad Lutfi pada Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN itu Menteri Perdagangan, memang kalau dilihat dari Zulkifli Hasan sendiri kan tidak mempunyai rekam jejak untuk dalam hal perdagangan ya, khususnya masalah apa namanya, menyelesaikan carut marut perdagangan CPO ya. Jadi kalau kita melihat carut marut perdagangan di Indonesia itu, lihatlah carut marut di perdagangan CPO gitu ya. Jadi sudah nampak benang kusut yang sudah berlangsung sudah lama ya. Dan ini memang tidak bisa kita apa namanya acukan bahwasanya ini pasti melibatkan mafia gitu ya. Dan kita ketahui bahwasanya kita ya kembali lagi adalah penghasil CPO terbesar di Indonesia, di dunia gitu ya. Bagaimana mungkin ya dengan jumlah produksi yang besar itu ya, kita apa namanya tidak mampu ya menyediakan CPO bahan baku minyak goreng itu dengan harga yang sangat murah kepada rakyat ya.
Ya, kalau kita melihat target ya, target dari pemerintah yang dicapai yaitu minyak goreng curah itu kembali ke harga normal yaitu 14.000 gitu ya. Tetapi apa daya ya, kalau kita melihat memang kekuatan di belakang itu yaitu oligarki memang sangatlah kuat ya. Jadi siapa yang ditangkap kemarin ya terkait apa namanya adanya mafia itu hanya pion-pion kecil saja gitu ya. Yang bermain besar lagi itu yang mengakar urat itu ya pastilah yang mengandalkan kartel-kartel perdagangan CPO di Indonesia gitu ya. Dan memang CPO saat ini yang berlaku di Indonesia ya, para oligarki itu kalau kita melihat harga CPO dunia yang lebih mahal, ya pastilah mereka akan lebih memilih menjual CPO ini ke luar negeri daripada dalam negeri, gitu ya. Dan ternyata ya setelah lama harga minyak goreng ini tidak bisa turun, artinya memang mafia ini ya, negara ini tidak mampu untuk mengatasi mafia. Coba bayangkan, negara dengan penduduk 272 juta lebih ya, dengan kekuatan TNI dan Polri yang seharusnya bisa apa namanya mempunyai sumber daya alam lengkap, sumber daya alam segala-galanya tidak mampu ya menghadapi mafia ya. Berarti memang mafia ini ya, mafia yang tidak bisa dihadapi atau kita sebut bahasa barunya adalah oligarki, tentu saja memang berkaitan dengan kekuasaan gitu ya. Tidak mungkin mafia itu yang tidak mempunyai kekuatan itu bisa ya bisa mengalahkan negara yang mempunyai sumber daya alam yang apa namanya sumber daya alam yang lengkap gitu ya. Nah, inilah persoalan perdagangan gitu ya. Dan memang ya kembali lagi kepada apa namanya tupoksi dari Menteri Perdagangan ya seharusnya memang harus diberi target gitu ya. Kalau tidak mau, nah, kalau mau tidak mau disebut bahwasanya reshuffle kemarin itu hanya untuk apa namanya memenuhi tuntutan ya, tuntutan koalisi ya, desakan partai untuk apa namanya yang mendukung pemerintah gitu ya. Daripada ada apa namanya daripada memenuhi tuduhan seperti itu ya, presiden juga harus benar-benar bersikap fair gitu ya dalam hal untuk menuntut tupoksi tugas pokok dan fungsi dari Menteri Perdagangan yang baru ini yaitu Zulhas itu dengan target jangka waktu minimal 100 hari gitu ya. 100 hari kerja untuk memperbaiki apa namanya perdagangan carut marut di dalam negeri ini dan juga tentu saja di luar negeri ya. Tetapi tentu saja ya yang paling menarik adalah pernyataan ataupun apa namanya apa yang disampaikan oleh Zulhas sendiri yang menyerahkan masalah minyak goreng ini berarti kembali lagi gitu ya. Kita juga sangat menyayangkan ya negara itu tidak bisa mengontrol ya para oligarki dan memang lah kalau kita melihat oligarki inilah yang dahulu ya memberikan apa namanya biaya politik ya dalam hal birokrasi ya tidak mungkinlah mereka apa namanya ketika sudah menjabat itu tidak ada imbal balik politik ya pastilah ada kebijakan dan ini yang menjadi susahnya itu di sini gitu ya carut marut kemudian biaya politik harus yang dahulu dibiayai oligarki ya itu biayanya harus dikembalikan melalui kebijakan gitu ya dan akhirnya kembali lagi gitu ya bahwasanya kepentingan rakyat ya yang utama terkait masalah minyak goreng kita cuma tinggal gigit jari gitu ya menteri-menteri ya yang kemarin di reshuffle termasuk Menteri Perdagangan ini ternyata benar-benar ya tidak bisa kita harapkan ya untuk menyelesaikan masalah inti dari perdagangan ya yaitu CPO termasuk di dalamnya adalah harga minyak goreng yang belum bisa turun gitu ya.
Jadi ini menegaskan ketika demokrasi itu memimpin ya, yang terjadi adalah bukan kepentingan rakyat yang didahulukan ya, tetapi kepentingan para oligarki ya. Itu bisa dilihat dari apa namanya, ketika negara tidak mampu gitu ya, ataupun setidaknya sebenarnya mampu, tetapi ini adalah imbal jasa dari apa namanya, biaya politik yang dahulu dibiayai oleh oligarki haruslah dikembalikan melalui kebijakan-kebijakan atau kemudahan ya dalam berbisnis para oligarki ini ya. Inilah sistem yang kembali akan membuat kita menyesal gitu ya terhadap pemerintah yang apa namanya, yang seharusnya bisa memberikan kesejahteraan rakyat ya, entah itu presiden maupun menterinya, itu semuanya adalah dibiayai oleh rakyat melalui pajak gitu ya. Kalaupun hanya menjabat tetapi tidak bisa menyelesaikan persoalan ya, itu adalah harus dievaluasi gitu ya. Apakah pemerintah atau rezim ini masih layak untuk dipertahankan atau tidak gitu ya. Yang kembali lagi ya, persoalan ini semua adalah bukan persoalan personal ya, tetapi persoalan yang lebih fundamental, yaitu persoalan sistem. Sistem yang dipakai sekarang itu ya kita ketahui ya, sampai dahulu hingga sekarang, apalagi pada rezim sekarang itu tidak sudah nampak ya, banyak sekali apa namanya, kerusakan-kerusakan di segala lini ya, ekonomi, politik ya, sehingga yang kita harapkan ya, yang bisa didapatkan oleh rakyat ya hanya apa namanya, gigi jari saja gitu ya. Makanya kembali lagi bahwasanya kita melihat permasalahan sistem ini tidak lain tidak bukan, nah kita harus melihat lebih fair yaitu ya. Sistem ibarat perdagangan sekarang ya, termasuk juga CPO adalah perumpamaan seperti benang kusut ya. Benang kusut itu yang kalaupun itu kita atasi, itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah ya dengan penjahit baru ya. Orangnya baru pun itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau benangnya itu kita ganti ya, itu ibaratnya sistem ya, tentu saja kita akan bisa menjahit dengan baik, yang menghasilkan kain yang bagus dan menjadikan baju itu menjadi lebih bagus gitu ya. Jadi masalah benang ya, benang itu sistem ya, tidak lain tidak bukan ya, kalau kita melihat ya sistem yang bisa mensejahterakan ya itu sistem Islam gitu ya. Sistem Islam saat ini yang hanya bisa memberikan kesejahteraan ya, dalam sistem Islam itu kepemilikan umum ya, al-milkiyatul amma ya, termasuk tambang, termasuk juga perusahaan sawit ya, lahan sawit itu yang luasnya begitu luas itu harusnya ya dikelola oleh negara dan dibagikan rata kepada umat gitu ya. Nah ini tidak ya, sampai kapanpun ketika persoalan ini ya diserahkan dengan sistem yang sekarang, itu akan menjadi lingkaran setan yang tidak akan bisa memberikan solusi ya. Makanya kita terus berharap ya umat ini bisa sadar ya, bisa mengelola sumber daya alam yang luar biasa kaya ya di Indonesia ini ya, dengan sistem Islam, karena hanya sistem Islam saja yang bisa mensejahterakan ya. Dahulu pada saat Umar bin Abdul Aziz ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah zaman Abbasi gitu ya, kurang apa sejahteranya gitu ya, ketika hendak diberikan zakat pada umat pada waktu itu, ternyata tidak ada yang berhak menerimanya saking sejahteranya umat pada waktu itu ya. Nah kalau dibandingkan sekarang jauh sekali gitu ya, banyak sekali ya orang-orang itu pada saat sekarang setelah pandemi ya, itu ternyata belum benar-benar pulih ya. Saya sudah dibebankan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok di depan mata, pun pajak ya di mana-mana ya, pajak naik dan lain sebagainya. Akhirnya kita hanya berharap ya, kembali lagi bahwasanya kalau kita ingin sadar ya,
dan ingin mendapatkan sumber daya alam dikelola dengan baik dan hasilnya melimpah ya, tentu saja kembali kepada sistem Islam yang benar-benar mensejahterakan rakyat. Ya, kita tunggu saja ya, apakah benar-benar tidak mampu ini benar-benar akan menggambarkan mafia atau oligarki yang sudah mencekram kuat di negeri ini, yang tentu saja kita hanya bisa menunggu gitu ya, ajal oligarki ini, karena rakyat ini sudah kasihan ya, kasihan dengan beban hidup yang sudah mendera di segala lini kehidupan mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.